Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdullah al-mab'uts bid-dinil qawim wa manhajil mustaqim. Arsalahullahu rahmatan lil alamin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, saudara dan saudariku, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dapat bertatap muka, bertatap layar, berjumpa kembali dalam keadaan sehat insya Allah. Kalaupun masih ada yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Atau masih ada kesibukan, semoga Allah berikan waktu yang lapang untuk konsisten kita belajar. Insya Allah pada malam ini kita akan memulai kembali kajian kita, yaitu kajian seputar tahsin Al-Quran. Di mana tema kita malam hari ini insya Allah kita akan rangkumkan terkhusus pembahasan seputar sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Pada cover di depan di sana ada 7, ya, ada 7. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada satu kitab membahas sifat yang tidak memiliki lawan itu ada 8, yaitu dengan memasukkan sifat gunnah. Tapi ala kulli hal tidak masalah, namun harus memiliki sumber. Sumbernya dari mana? Dari kitab tentunya, kitab yang dijadikan sebagai sumber ilmu tajwid. Ada beberapa kitab yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Namun, untuk memasukkan gunnah sebagai sifat, saya belum menemukannya. Mungkin itu masuk dalam ijtihad. Atau mungkin pendapatnya si pengarang, gitu ya. Pengarang apa? Pengarang kitab, misalkan kalau dia mengarang buku, gitu ya. Yang pasti adalah sifat yang tidak memiliki lawan itu ada 7, gitu ya. Nah, di sana insya Allah kita akan bahas secara rangkumannya, artinya secara ringkas ya. Teman-teman, saya minta kurang lebih setengah jam untuk fokus menyimak dan mendengarkan. Kita masuk bagian yang pertama, ya, yaitu pembahasan syair. Saya katakan apa yang kita sampaikan saat ini bersumber daripada kitab. Nah, di slide yang kedua, akhi, coba dinaikkan. Nah, di slide ini perhatikan di sana ada ucapan bahasa Arab dan coba saya terjemahkan itu. Syair sifat yang tidak memiliki lawan yang saya ambil dari kitab Muqaddimah Al-Jazariyah, dan kitab ini sepertinya memang sudah masyhur ya. Kitab ini saya mulai hafal itu di tahun 2010. Ya, dulu belum banyak berbagai pesantren itu menghafal kitab ini. Hanya sekedar dibahas, terutama pesantren-pesantren salaf ya, pesantren salaf di sini maksudnya bukan salafi, bukan ya, tapi salaf itu pesantren bukan modern yang tidak ada sekolahnya. Jadi pesantren yang hanya belajar kitab. Ya, karena ketika saya mengajarkan ini ada beberapa orang pernah mendengar tapi tidak pernah menghafalnya. Seperti ada di pesantren Karawang, As-Siddiqiyah
itu tahun 90-an tuh sudah mempelajari kitab ini, tapi tidak dihafalkan. Kemudian ada pesantren lagi di daerah Rapiat di Yogyakarta, mempelajari tapi tidak dihafalkan, bahkan tidak ada sanadnya. Nah, setelah 2010 itu, sedikit saya cerita bahwa kami mendapati seorang syekh dalam bidang qiraah, dan alhamdulillah saya mengambil hafalan kitab ini, Muqaddimah Al-Jazariyah dan juga Tuhfatul Atfal. Saya hafalkan, kemudian saya ambil sanad yang bersambung kepada dua imam itu dan juga kepada Rasulullah SAW. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah, teman-temanku, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah. Jadi apa yang kita ucapkan ini insya Allah bersumber, ya, tidak nukilan, tidak yang keluar dari kepala saya sesuai dengan apa yang saya inginkan, tidak, ya, ada sumbernya. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika nanti teman-teman mengajarkan apa yang saya telah sampaikan, menisbahkannya kepada saya, insya Allah saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Teman-teman sekalian, nah, pembahasan syair ini, ya, kita akan rincikan di rangkuman sifat yang tidak memiliki lawan. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah pernah hafal. Saya bacakan, ya. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu. Jadi ujungnya dibaca, ya. Biasanya ada teman-teman di sini pernah mempelajari metode Utsmani. Di muqaddimah awal itu ada syair yang bersumber dari muqaddimah Al-Jazariyah ini. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Gitu, ya. Itu ada di kitab metode Utsmani, ya, muqaddimahnya. Kalau ini bab sifat, ya. Saya lanjutkan. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walin hirab fusuhiha. Mungkin moderatornya bisa atau hostnya bisa membantu dengan pakai kursor panah, ya. Fil lami warra wa bitakririn ju'il walid tafashishi nudadan istatil. Saya coba terjemahkan sedikit. Safiruha sadun wa zayun sinu. Safir, yaitu sifat safir pada huruf sad, zai, dan sin. Safir secara garis besar adalah suara yang mendesis atau suara yang keluar, gitu, ya. Suara, desiran suara. Terutama ketika hurufnya dalam keadaan sukun. As, as, gitu, ya. Yaitu 3 huruf itu. Kemudian qalqalatun qutbu jadin walidu, yaitu sifat qalqalah. Secara garis besar, qalqalah adalah memantul suaranya pada huruf qa, ta, ba, ja, dan da. Aqo, alqo, ab, aj, ad, gitu, ya, dipantulkan. Kemudian walinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Sifat yang ketiga adalah al-lin pada huruf waw dan ya ketika keduanya sukun, wan fataha, dan setelahnya ada huruf fathah qablahuma. Ya, setelah keduanya. Sebelum keduanya. Jadi au, ai, gitu, ya, itu sifat lin. Contohnya alaihim, banyak. Kemudian sifat yang keempat, walin hirafu suhiha. Walin hirafu suhiha fil lami warra. Jadi
Sifat yang keempat adalah inhiraf. Secara garis besar, inhiraf adalah menyimpang dari makhrajnya. Kemana? Ke makhraj huruf yang lain, yakni pada huruf lam dan huruf ro. Gitu ya. Nah, ro-nya kita ulangin lagi di situ, ya. Warra wabita keririn ju'il. Dan ro ya pada sifat takrir. Apa itu takrir? Inilah sifat yang kelima, yaitu sifat yang diulang, ya, terutama dalam keadaan bertasydid, gitu ya. Ini sudah kita bahas. Walid tafashishinu dadanistakil. Walid tafashishinu. Kemudian sifat yang keenam adalah tafashi. Secara garis besar, tafashi artinya menyebarnya nafas, ya, di dalam mulut. Tafashi, yaitu pada huruf sya, ash, terutama dalam keadaan apa? Sukun, gitu ya. Kemudian dod dan istatil, dan huruf dod pada sifatnya istitalah. Apa itu istitalah? Istitalah adalah sifat yang suaranya memanjang ke depan, ya. Jadi tidak boleh dimatikan. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Ya, fi tadlalna, fi tad, tidak boleh fi tadlil, dimatikan. Gitu ya. Itulah sedikit daripada pembahasan kita seputar syair yang menjadi sumber pembahasan kita yang berkaitan dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Kemudian kita akan bahas rangkumannya di slide berikutnya. Yang pertama adalah sifat sofir. Apa itu sofir? Ya, nanti teman-teman bisa membacanya. Saya kasih penjelasan sedikit aja ya. Sofir, ya, secara bahasa adalah suara yang menyerupai hewan atau unggas. Bahasa Arabnya itu sautun yushbihu sautit ta'ir. Jadi suara yang menyerupai suara hewan, ya. Secara istilah, ya, adalah ketajaman suara dari huruf yang muncul ketika melewati tempat yang sempit. Jadi tajaman, suaranya tajam, gitu ya. So, za, ya, so, sa, di hurufnya ada 3 itu. So, contohnya yasdur. Zai, contohnya yaz'umun. Wa khalaqnakum azwaja. Ingat, tidak dikeluarkan ya. Nafasnya tidak dikeluarkan khusus untuk zai, ya. Karena kita rangkumannya aja, jadi saya tidak tuliskan, ya. Perhatikan penjelasannya aja ya. Jadi untuk huruf zai suaranya di dalam. Yaz, tidak boleh yaz, yaz dikeluarkan. Di dalam. Yaz, ya. Jadi suaranya mendesir. Yaz, bukan nafasnya. Karena zai bukan sifat hamas, gitu ya. Kemudian huruf sa, nasta'in, dikeluarkan. Nasta'in, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya sifat yang kedua, yaitu sifat qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah secara garis besar adalah bergetar atau memantul. Ya, istilahnya qalqalah itu adalah iddirab. Ya, iddirab artinya sesuatu yang bergetar atau berguncang. Sama seperti Ustadz, bedanya dengan yartajib apa? Yartajib itu menggigil, ya. Jadi sinonimnya yartajib. Ya, kalau iddirab ya adalah sesuatu yang bergetar, mengguncang, seperti ya idza zulzilatil. Itu sinonim kata, gitu ya.
Kemudian secara istilah yang kita inginkan dalam ilmu tajwid, maksudnya gitu ya istilahnya, yaitu suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun, gitu ya. Jadi ketika hurufnya sukun, maka kita harus pantulkan. Hurufnya ada berapa? Ada 5. Terhimpun dalam lafaz qutbujadin. Qutbujadin, yaitu ko, to, ba, ja, dan dal. Untuk qalqalah ini, saya akan kasih penjelasan tambahan di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya, ya. Jadi qalqalah ini ada 2 cara baca. Itu teman-teman ya. Perhatikan ada 2 cara baca. Baca yang pertama adalah dengan menebalkannya, ya. Menebalkan. Jadi seperti O, tapi bukan O ya, seperti ya. Nah, jadi ke arah miringnya tebal ke O, tapi bukan O beneran ya, bukan. Maksudnya bukan O nebal ya suaranya, yaitu pada huruf O dan huruf To. Contohnya ya toma'u, ya to. Tidak boleh ya tu. Itu O malah nanti. Bukan. Tapi dia tebal suaranya. Ya to. Kemudian dalam Al-Quran untuk huruf O-nya ya ko balu. Ya ko. Tidak boleh bacanya ya ke. Itu. Bukan Kalau nanti yang kedua ya. Jadi yang pertama dibaca tebal. Ya to ma'u. Yaqbalu dalam Al-Qur'an di awal-awal surah ya banyak kita temukan khalaqa at'amahum gitu ya. Kemudian yang kedua qalqalah ini ya dibacanya miring ke imalah ya imalahnya imalah ada di 3 huruf yaitu ba, ja, dan da. Ada juga semuanya ya. Contohnya mujrimin, tidak boleh bacanya ada c-nya. Ini kesalahan yang sering terjadi. Mujrimin, buruj, salah. Buruj, matikan. Buruj, itu. Buruj. Kemudian yubtilu, ba, absarihim. Kemudian yang huruf dal ya bisa kita dapati banyak adkhilhum. Kalau di sini contohnya ada ya rijsim. Jadi kalau yang dal ada adkhilhum, mudkhalan karima, ahad ya banyak. Nah, demikianlah pembahasan kita rangkuman di surah di pembahasan sifat qalqalah, yaitu ya ada 2 cara bacanya ya. Ingat, jangan sampai salah lagi nanti ketika baca. Kemudian yang ketiga yaitu sifat al-lin. Ini dia. Yang kita tadi singgung al-lin. Lin secara bahasa adalah lembut dan mudah. Ya. Dalam istilah tajwid di situ ya bisa dibaca nanti teman-teman, yaitu keluarnya huruf dengan mudah dan lembut tanpa diberat-beratkan pada lisan. Khurujul harfi bisuhulatin wa yusrin biduna kilfatin 'alal lisan. Ya. Jadi istilahnya seperti itu, tidak diberatkan. Nah, untuk istilahnya itu mengeluarkan huruf dari mulut tanpa diberat-beratkan. Seperti ya contohnya ya aimanu, ai biasa. Tidak aimanu. Bai tidak gitu bacanya ya. Aimanu dinaikkan tengah lidahnya karena ya ini tengah lidahnya naik ke atas ya. Aimanu ada ayunan ai gitu ya. Aimanu
siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ini lin. Ada ya sukun sebelumnya fathah. Kemudian waw. Auha qaumin khawf gitu ya. Kalau waw ingat ya dimajukan bibirnya. Ini sudah kita bahas pada awal-awal tahsin bahwa waw mulutnya maju. Auha qaumi, tidak boleh auha au tapi auha gitu ya. Oke, demikian ya pembahasan kita seputar sifat lin ya, rangkumannya. Kemudian selanjutnya sifat yang keempat. Ada sifat inhiraf. Sifat inhiraf ya secara bahasa adalah condong atau miring. Al-mailu wal udul. Ya, jadi condong dan miring. Kemudian secara istilah yaitu huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Maksudnya menyimpang. Ya. Nah, di sana saya berikan penyimpangannya apa hurufnya. Perhatikan di tabel ro dan lam. Ro dan lam. Yang titiknya hitam itu makhraj aslinya. Gitu ya. Ro makhrajnya di punggung lidah gitu ya, punggung lidahnya di belakang gusi atas. Nih, ini punggung lidah nih. Jadi ini lidah kita. Ini permukaan atas lidah nih. Nah, ini punggungnya. Jadi lidahnya begini berada di gusi ketika mengucapkannya. Ra gitu ya. Ra tidak boleh di bawah. Re ra. Kalau imalah iya, re gitu ya, imalah di bawah. Bukan. Nah, ini kalau disalahpahami, makanya pentingnya kita belajar tahsin itu atau belajar cara baca Al-Qur'an itu langsung melihat ya gurunya atau syekhnya gitu. Jangan belajarnya hanya lewat media online begitu. Boleh ya kalau memang dijelaskan dengan detail gitu ya. Karena ada beberapa orang cerita ke saya dia belajarnya lewat video online dan lain sebagainya. Ada pertanyaan enggak? Ya nggak bisa bertanya gitu ya. Jadi penting makanya kita belajar seperti ini teman-teman ya. Jadi ra ini di belakang gusi atas. Ra ru ya, seperti itu. Nah, dia inhiraf itu artinya condong atau menyimpang dari makhrajnya ya di belakang gigi. Jadi dari di gusi atas diturunin ke gigi. Ya, saat dalam keadaan tipis atau kasrah. Ri. Tidak boleh re di atas gusi. Tidak. Di bawah, ya di giginya. Ri, ir, ra, ru, gitu ya. Jadi bedakan. Makanya nanti ada pembahasan khusus, insya Allah, tarkik dan tafkhim. Cara menebalkan dan menipiskan ro dalam keadaan apa saja, gitu ya. Kemudian yang la, makhrajnya yaitu ujung tepi ujung lidah ke gigi atas. Gigi atas tuh ya dari gigi seri sampai gigi taring. Ya. Al-anyab ya sampai dengan as-sanaya. Ya, jadi ada 6 gigi ya yang disentuhkan oleh makhraj lam, torful lisan. Di situ saya pakai istilah ujung tepi. Jadi di sini. Torf namanya. Torful lisan. Disentuhkan ke gigi. Ya. La. Gitu ya. La, al. Jangan terlalu ke dalam. Al. Jangan. Ya. Dalam keadaan tertentu boleh. Nanti kita akan bahas dalam keadaan tertentunya gimana. Jadi la-nya biasa. Alhamdu ke gigi. Alhamdu. Boleh sentuh ke gigi taring gitu ya. Alhamdulillah.
ada yang nyala mic-nya. Alhamdu al. Tidak boleh bacanya al terlalu ke dalam, gitu ya. Nah, dia inhiraf apabila ya keadaannya bersambung dengan lafadz lamul jalalah. Gitu ya. Lamul jalalah. Kemana dia? Ke nun. Nun itu makhrajnya ujung tepi lidahnya ke gusi. Jadi ketika ada lafadz Allah gitu ya, tidak boleh digigi Allah, Allah, nggak boleh digigi Allah, tapi di gusinya Allah. Ini kadang ya kita masih banyak yang kalau tidak fokus salah, Allah bacanya, atau enggak ada weh-nya, Allah, tidak boleh Allah, atau enggak Allah, nggak boleh ya. Yang benar ujung lidahnya ditaruh di gusi. Allah gitu ya. Allah. Qul huwallahu ahad. Untuk pembahasan tahsin surah Al-Ikhlasnya ya, boleh teman-teman ya cek di video daripada Abba Matriha. Di sana saya membahas secara tuntas ya surah Al-Ikhlas ya di channel Abba Matriha. Kemudian pembahasan kita selanjutnya seputar sifat yang tidak memiliki lawan. Yang kelima ya sifatnya adalah takrir. Untuk takrir ini memang sifat yang dikhususkan sebenarnya pembahasannya. Ya. Ini kalau kita tidak salah dalam mengambil pelajaran kepada seseorang, maka akan benar pelajaran yang diambil. Terutama sifat takrir ini, karena ada beberapa pemahaman dalam mengajarkan takrir ini ya berseberangan dengan yang sebenarnya. Ya, ada yang mengatakan takrir ini adalah sifat yang harus dibuang, ditinggalkan karena nggak ada. Kalau nggak ada, kenapa ditaruh, gitu kan? Kenapa disebutkan? Tentu ada sesuatu di sana. Kalau kita buka syarah dan beberapa kitab daripada Muqaddimah Al-Jazariyah ini, salah satunya adalah Al-Hawashi Al-Azhariyah Bisyarhil Muqaddimatil Jazariyah. Nah, di sana kita akan dapati sifat takrir ini. Jadi, poinnya adalah sifat takrir ini ya terjadi pada huruf ra dalam keadaan tasydid. Ya, dalam keadaan apa? Tasydid, bergetar. Jadi sifat takrir ini bergetar. Kalau masih ada pembahasan takrir yang sudah direkam, boleh nanti teman-teman cek di video daripada channel Al-Futuwah ya yang berkaitan sifat takrir ini sudah kita bahas secara tuntas. Nah, jadi takrir ini sebagaimana yang dikatakan wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa khulfu dan ikhtilaf di antara para imam qiraah tentang pengucapan kata firqin gitu ya. Karena sebelum ro itu ada kasroh ya didapati. Wa akhfi takriran ini pembahasannya. Dan samarkanlah ya. Samarkanlah takriran, sifat takrir. Maksudnya ini apa? Samarkan getarannya. Idza tushaddadu apabila ro dalam keadaan bertasydid. Gitulah. Itu yang dimaksud dengan sifat takrir. Jadi Ar-Rahman tidak boleh Ar-Rahman. Jadi takrir ini adalah getaran yang diringankan. Ya, secara kesimpulannya begitu. Jadi takrir ini adalah getaran yang diringankan terutama ra dalam keadaan bertasydid. Itu ya, teman-teman sekalian. Kemudian sifat yang keenam. Ada sifat at-tafasyi. Sifat at-tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah sifat yang menyebar dan meluas secara bahasanya. Adapun secara istilah, tafasyi ini adalah pengucapan huruf disertai menyebarnya angin
di dalam mulut kita. Jadi anginnya menyebar di dalam mulut, bukan di luar. Tidak boleh ketika mengucapkan sya, contohnya a'udzu billahi minasy, dikeluarkan. Tidak boleh. Himinasy, di dalam yang benar. Himinasy, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu ya, di dalam mulut. Tidak boleh di luar. Ya, di dalam. Itulah sifat huruf sya, ya, yaitu sifat tafasyi'nya. Dikeluarkan napasnya hanya sedikit. Tengah lidahnya ya ke atas, ya, ke langit-langit atas. Sya, ash, beda dengan sa dengan so. Kalau sa tajam suaranya atau tajam napasnya. S, tapi kalau sya ke dalam. Keseringan yang sering terjadi kesalahan ini adalah huruf sya dan so. Ini hampir-hampir sama. Kenapa? Karena mengucapkan sya-nya napasnya dikeluarkan. Jadi ngucapinnya sya, sya, sya. Tinggal bedain aja o, syo. Nah gitu. Salah ini ya. Yang benar sya. Bukan sya, sya. Ya. Tinggal tambahin tadi. A-nya diganti o aja jadi syo. Ini yang salah. Ya, ini samar-samar antara sya dengan so. Padahal ini dua sifat, dua huruf yang sangat bertolak belakang, gitu ya. Jadi kalau bacanya samar-samar ini salah, gitu ya. Itulah sifat tafasyi. Kemudian selanjutnya sifat yang terakhir adalah al-istitalah. Apa itu sifat istitalah? Ya, sifat istitalah ini adalah sifat yang berkaitan dengan lidah, ya. Jadi makhrajnya ini ya disempurnakan, ya. Untuk istitalah ini kalau kita mengucapkan makhrajnya dengan benar, insya Allah akan sempurna. Tapi sayangnya banyak sekali di antara kita yang kurang sempurna. Contohnya adalah ya di kata waladhdallin. Karena istitalah ini hurufnya hanya satu, yaitu huruf do, ya. Secara bahasa istitalah ini artinya memanjang, al-imdad, dan secara istilah istitalah ini adalah memanjangnya suara dari awal salah satu tepi lidah sampai ya ujung lidahnya. Jadi sini memanjang ke depan. Makanya dia nanti memiliki sifat yang dikuatkan. Apa itu sifat rakhawah? Suaranya mengalir. Makanya kalau ada yang membaca huruf do langsung dimatikan. Dan ini masih banyak, ya. Saya belum menemukan yang sekiranya di telinga saya itu sudah sempurna bacaannya, ya, ketika mengucapkan ayat terakhir di surah Al-Fatihah ini untuk imam, ya. Contohnya, ini yang sering sekali terjadi kesalahan. Ghairil maghdubi alaihim walad gitu bacanya. Walad dimatikan. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah dimajukan, artinya suaranya dipanjangkan, lidahnya juga dijulurkan ke depan. Tapi tetap katupnya karena dia memiliki sifat itbaq, artinya menutup ke atas, ya. Ini harus kita perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim walad. Saya coba slow motion ya bacanya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Gitu ya. Walad. Ada Tidak boleh bacanya walad langsung dilepas, ya. Contohnya dalam surah Al-Fil juga ada fi tadlil. Tidak boleh bacanya fi tadlil, tidak boleh. Yang benar fi tadlil. Oke. Demikian ya seputar pembahasan kita mengenai
rangkuman daripada sifat yang tidak memiliki lawan. Boleh kembali ke cover yang pertama, akhi. Nah, teman-teman sekalian, di sebelah kanan itu ya kurang lebih garis besarnya seperti itu. Jadi sofir artinya mendesirnya suara pada 3 huruf. As, as, ya. Kemudian kedua adalah qalqalah, memantulnya suara. Aq, ab, aj, ad. Kemudian yang ketiga suara yang lembut yaitu lin. Au, ay, au min, auha alaihim. Kemudian yang keempat al-inhiraf, condong dari makhrajnya. Ra, ri, turunin ke bawah. La, loh, Allah. Tidak boleh Allah, ya. Jadi la-nya saat lafaz jalalah. Kemudian yang kelima takrir. Ar-Rahman, getaran yang berulang, artinya getaran yang diringankan, ya. Ar-nya baru ketika ra-nya yang kedua itu diringankan. Ar, getar. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ketika yang kedua itu Ar-Rahman. Ya, kalau jelaskan getarannya akan banyak nanti, dan ini salah. Kemudian yang keenam atafashi, itu menyebarnya angin dalam mulut, seringnya dikeluarkan ya di mulut kita. Ini salah. Jadi di dalam mulut ya, kalau dikeluarkan tadi dia samar-samar antara sya dengan so. Jadi bacanya sya, sya. Tinggal ganti a-nya aja jadi o, jadi syok. Nah, gitu. Itu salah ya. Yang benar di dalam mulut kita. Rasakan aja ketika dalam keadaan sukun terutama. Ash. Ya. Tidak boleh ash. Jadi syok nanti. Kemudian yang ketujuh al-istitalah. Apa itu istitalah? Yaitu memanjangnya suara dan lidah. Dalam keadaan hurufnya sukun. Walad do, tidak boleh walad do, tapi walad dolin. Demikianlah pembahasan kita seputar sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu rangkumannya. Inilah rangkuman yang sudah kita bahas. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin mendengar atau ingin kembali mendapati pelajaran pembahasan secara tuntas, bisa nanti diarahkan ke, karena ini direkam kajiannya, bisa nanti dan diupload di YouTube, nanti bisa teman-teman tonton di YouTube ya, daripada Al-Futuwah dan juga YouTube daripada Abama Riha. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang saat ini malam ini hadir. Ya, semoga Allah bukakan pintu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa memperbaiki dan merubah diri kita daripada yang sebelumnya. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah setelah ini saya akan coba di slide paling akhir. Kita tidak ada tahsin untuk melanjutkan surah sebelumnya. Harusnya surah Al-Balad ya. Namun saya akan coba ingin memperdengarkan, kita ingin sempurnakan di bacaan surah Al-Fatihah kita. Ya, karena surah Al-Fatihah ini merupakan rukun, paling tidak bacaan Al-Fatihah kita ini baik dan sempurna. Itu teman-teman sekalian ya. Nanti setelah ini insya Allah kita akan bacakan kembali surah Al-Fatihahnya sesuai dengan makhraj dan juga sifatnya dengan baik dan benar. Nanti saya minta teman-teman untuk membaca
surah Al-Fatihah ini. Ya, insya Allah jika waktunya panjang, kita akan berikan ya satu persatu ya dari teman-teman untuk membacakan ya, dan nanti kalau ada yang kurang kita perbaiki. Diawali dari isti'adah, isma'u jayyidan, ya, semua kaidah yang berkaitan dengan ilmu tajwid kita terapkan ya, syai'an fa syai'an, step by step. Jadi pelan-pelan ya, satu langkah demi langkah. Dari A, perhatikan A tipis, tidak boleh O. A'udzu billah, majukan ketika dia dhammah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Ingat sa tadi suaranya menajam ya. Bismillah, la karena la-nya itu la biasa. Bismillah di gigi, tidak boleh di gusi. Allah, tidak boleh Allah. La. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh teman-teman langsung diikuti ya. Saya akan bacakan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati dibaca tipis ya. Ya. Sekali lagi saya baca. Masukin ke hidung. Insya Allah besok ada penjelasan tambahan seputar gunnah. Tapi tidak dimasukkan sifat ya. Tapi kita memasukkan gunnah itu sebagai hukum, bukan sifat. Intinya setiap nun dan mim sukun dimasukkan ke hidung ya, sedikit. Alhamdu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di hidung. Bisa teman-teman diikuti. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat ra-nya naik ke atas dalam keadaan tebal, fathah atau dhammah. Nah, ketika ra-nya keduanya diringankan getarannya. Ar-Rah tidak boleh. Ar-Rah jelas. Tidak. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian selanjutnya. Maliki yaumiddin. Lin ya. Yaum. Maliki yaumiddin. Selanjutnya, iyyaka naikin ya, tidak boleh i di bawah, yaitu makhrajnya naik ke atas tengah lidahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa diikuti. Selanjutnya, keluarkan. Ha memiliki sifat hamas, keluarkan ya. Napasnya dikeluarkan. Ihdinasi, nafs dikasih desiran sofir kepada huruf so. Ihdinas, keluarin ya, biar nggak jadi sya ya, biar nggak jadi sya, bukan sya, tapi so, tajemin ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dhammah setelahnya huruf selain waw ditarik lagi.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi, an'am di hidung, nun dan mimnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya baca sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sudah jelas tadi sudah kita tahsinkan secara detail dan insya Allah ya poinnya semoga bisa mudah untuk dicerna dan mudah untuk dipahami dan dimengerti ya. Nah, setelah ini saya akan meminta daripada teman-teman ya untuk membacakan surah Al-Fatihah ini. Oke? Yang pertama Akhina Awi, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, dan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tekan sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, alhamdulillah. Masih ada beberapa catatan. Di gha, hati-hati ya teman-teman, tidak dimatikan, dialirkan dia. Ghairil maghdubi langsung narik ke dha, maghdubi, tidak boleh bacanya ghairil maghdubi, dimatikan, maghdubi alaihim, ngalir gitu ya. Coba sekali lagi, ghairil maghdubi alaihim walad. Ya Ustaz? Belum. Lagi-lagi. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi tidak boleh maghdubi. Ghairil. Coba maghdu al-maghdubi. Jangan maghdubi, khata. Al-maghdubi.
Nah, begitu. Dilembutkan, ngalirin. Dia rokhawah kok. Tapi Ustaz, Nah, diulang. nah. Ya, sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ahsan. Alhamdulillah. Masih perbaikan lagi, ya. Tapi Ustaz. Semoga Allah sempurnakan lagi yang Amin. kurang dari bacaannya, ya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Selanjutnya, kepada akhina Evan, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jangan mau. Ghairil maghdubi. Jangan mau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan walau, nggak maju bibirnya. Walau, gitu. Walau. Ujung tepi lidahnya taruh di geraham. Ustaz, saya ulang ya. Nah, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ahsan. Barakallahu fikum. Insyaallah. Sempurnakan lagi yang kurang. Ya, masih ada yang beberapa bacaannya yang kurang. Tadi walat, hati-hati tebal tipisnya huruf. Ya, akhirnya Evan ya. Nah, semoga Allah istiqomahkan terus belajar dan Allah sempurnakan lagi yang kurang bacaan Quran. Amin. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada yang akhwat. Rahma Syarifuddin, tafadhal. Yang akhwat, Rahma Syarifuddin. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tafadhal. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tipisin. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih alhamdulillah.
Hati-hati gha-nya dia ngalir suaranya. Jangan dimatikan. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Jangan maghdubi. Maghdubi. Hati-hati. Ketika huruf tipis bertemu dengan tebal. Wala. Tidak boleh wala. Wala. Jadi la nanti la. Wala. Wala. Ba. Gitu. Laub. Laub. Jangan wala, 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 walau. Nggak boleh wala. Yang benar wala. Walau. Bukan wala. Gitu ya. Jadi tipis ke tebal. Seperti tadi. Mustaqim. Tidak boleh ikut tebal. Mustaqim. Ta. Jadi ta. Ta. Musta. Huruf tipis dan huruf tebalnya diperhatikan lagi. Ya, Khtina Rahma. Semoga Allah sempurnakan lagi dan Allah istiqomahkan terus belajar. Amin. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Khtina Fitri, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. تفضل. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Taknya tipisin. Musta. Musta. Taqim. Taqim. Nah, gitu. Ulangin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jayid. Hati-hati huruf tipis, huruf tebalnya, ya. Ulangin lagi coba ayat terakhirnya, ghairilnya gimana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walau. La-nya tipisin sedikit lagi, ya. Semoga Allah sempurnakan lagi. Hati-hati tadi mustaqim. Tibal tipisnya huruf, ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada Budi Sutanto. Pak Budi, tafadhal. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu. Ihdinas. Iyyaka na'budu. Lembut. Budu. Jangan budu. Budu. Oh ya, budu. Budu. Budi, Pak Budi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jayyid Pak Budi, barakallahu fikum. Udah bagus bacanya. Semoga Allah istiqomahkan lagi. Tinggal dikit lagi, ada beberapa yang masih kurang. Terutama di ayat terakhir tadi, ghairinya. Coba deh baca. Ghairil maghdubi Nah, mau, alaihim. jangan mau. Maknya tipis sedikit. Ghairil dibuka ininya nih dia infitah, bukan itba. Oh iya. Nggak boleh mau ditutup mau. Ini kebanyakan yang salah. Mau Ghairil maghdubi alaihim wala. Hati-hati stabilan bacanya. Udah bener tadi, salah lagi sekarang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jayyid. Alhamdulillah. Ahsanta Pak Budi. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan, Allah stabilkan lagi bacanya. Ya. Amin. Amin. Semoga istiqomah terus. Barakallahu fikum Pak Budi. Selanjutnya, tafadhal kepada akhina Arif. Tafadhal. Arif Fahmi. Baik Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka jangan kana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Masih ada beberapa yang bisa diperbaiki lagi bacanya. Ditekankan di beberapa makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya. Dan yang paling penting adalah terus membaca, terus belajar. Insya Allah lama-lama akan diperbaiki. Allah akan sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan. Akhirnya Arif ya. Ya baik Ustaz. Terus ya. Ya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Syukron Ustaz. Selanjutnya wa iyyakum. Selanjutnya yang akhwat. Tafadhal untuk ismi. Tafadhal ismi.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Haknya dialihkan, jangan ditekan. Ihdi, jangan ihdina, jangan ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan. Kesalahannya sama kayak Pak Budi tadi. Gha-nya tidak boleh mau. Bukan, bacanya begini. Ghairil maghdubi mau. Gha memiliki sifat selain itbaq. Lawannya infitah. Dibuka ininya. Mau. Bukan mau. Mau. Ya, ini lebih kuat daripada sifat. Dia memiliki suara yang mengangkat ke atas, tapi lihat mimik bibirnya. Ya. Kalau mungkin buka kamera bisa terlihat tadi, ya bibirnya pasti maju gini. Mau, ya kalau tadi buka kamera. Tapi nanti lihat di kaca lagi ya. Salah, bukan bacanya mau. Bagi teman-teman yang lain, ini dulu sering terjadi nih. Ada beberapa nanti bisa kita tengok ya di sini ada yang bacanya masih kayak gitu, ya. Mukhtina ismi ya. Jadi tidak boleh dibacanya mau, tidak. Mau. Suaranya ngangkat ya, pangkal lidahnya di sini ini turun berlepas. Tidak boleh mau menutup semuanya ya. Bagi teman-teman yang lain ya, Pak Budi tadi. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Coba sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan mau. Ma-nya hati-hati ma. Coba pelan-pelan. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu dia yang seperti itu ya. Semoga jangan salah lagi. Yang sudah benar Allah istiqomahkan ya. Nanti fokus ketika membacanya, hati-hati maknya dibaca mau. Maknya ikut tebel karena go-nya tebel. Sehingga suaranya mau gitu ya. Tidak boleh mau tapi mau. Dia Mukhtina ismi, semoga Allah sempurnakan ini yang kurang dari bacaan. Selanjutnya ya. Ani Mardiani, tafadhal. Oke, Ustaz, baik. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Hati-hati kaknya.
Jangan ada desisnya itu, hati-hati. Sedikit aja. Karena dia makhraj. Maliki. Maliki. Jangan maliki. Ada tambahan desis nafasnya banyak. Dia keluar desis nafas karena memang makhrajnya, bukan karena sifat hamesnya ya. Hames itu ketika dalam keadaan sukun. Ya, silakan. Maliki yaumiddin. Nah, gitu. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu, bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jayyid, barakallahu fiikum. Sudah hampir sempurna, sedikit lagi yang kurang bacanya ya. Nah, tadi catatannya di kaf untuk mimik bibirnya sudah pas insya Allah, walaupun tidak terlihat, tapi dari suaranya, kadar tipisnya, kadar tebalnya, semoga Allah istiqomahkan lagi yang kurang dari bacaan. Amin. Ya, ini nomor dia. Barakallahu fiikum. Selanjutnya, Mega, tafadhal. Dina Mega. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangin lagi. Ingat, isma'u jayyidan. Baca Qur'annya jangan kayak ditekan-tekan setiap akhir ayatnya, karena ya kaedahnya tidak semua huruf sukun ataupun tasydid menekannya ditekan sekali ya. Yang harus benar-benar ditekan ketika dia masuknya huruf syiddah. Apa itu syiddah hurufnya Ustadz? Sudah kita bahas waktu itu ya, insyaallah nanti ada pengulangannya, yaitu ajid qatim bakat. Ajada to ba ka ta. At to ya, contohnya wassama'i wa tariq. To-nya ditekan benar-benar. Selain itu tidak, contohnya tadi ihdinasi, tidak ditekan. Ihdinas siratal, tidak, gitu ya. Iya juga sama. Iya, tekannya sedikit aja. Iya, tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka tidak seperti itu ya. Hanya tadi 8 huruf aja ya, Mega ya, yaitu a, ja, da, o, to, ba, ka, ta. Jadi ajid, qatim, bak. Ulangin lagi di kata iya, tafadhali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ditekan tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tidak boleh ditekan. Lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Masih ada beberapa yang kurang, ya, tebal tipisnya huruf, kemudian tadi yang ditekan hurufnya, ya, kesempurnaan huruf do, huruf gha. Semoga Allah sempurnakan lagi. Pelan-pelan insya Allah. Semoga continue. Allah berikan keistiqomahan untuk belajar. Dan yang kurang Allah sempurnakan lagi. Barakallahu fiki. Ya, Mega ya. Ustaz. Ya, selanjutnya ada Sumyani. Tafadhal Bu Sumi. Baik, Ustaz. Ya, sehat Bu Sumi? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal Bu Sumi, dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kaknya hati-hati. Ini dia yang tadi hampir sama dengan Tina Mardiani tadi. Mardiani tadi. Kaknya hati-hati. Tidak boleh dihamaskan. Tidak dikeluarkan nafasnya. Maliki. Ki. Bukan ki. Ki. La. Ki. Maliki. Ki. Beda dengan K Indonesia ya. Kalau K Indonesia itu kering. Maliki. Apa bahasanya kering itu? Jelas. Maliki. K Indonesia itu K. Ki. Ki. Bukan ki. Ki. Maliki. Ki. Maliki yau. Tidak boleh. Maliki yau. Ulangi lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan walau. Lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pelan-pelan bacanya pelan-pelan, jangan walau ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu. Barakallahu fiki. Semoga Allah sempurnakan lagi. Amin. Yang kurang dari bacaan. Catatannya tadi ya, diingat-ingat, diperbaiki, dibenahi lagi. Baik, Ustaz. Semoga Allah sempurnakan lagi. Baik. Ya, Ustaz. Wa iyyak. Nah, selanjutnya lahir. Ada yang belum? Anis Fauzia, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangin lagi gairilnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak putus-putus suaranya ini. Nah, jadi nggak jelas. Baik, Masya Allah. Ya, min tadi Ustaz, tadi sinyalnya soalnya. Oh, no. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Penting adalah tadi poinnya tebal tipisnya huruf tadi masih ada beberapa yang kurang sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian mengalir bacaannya, jangan ada ditekan-tekan bacanya gitu ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaan ya untuk Anis dan juga teman-teman sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Baik, selanjutnya tafadhal untuk khas memimpin pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Izin bertanya, di surat Fussilat ayat 44 di mana Allah berfirman A'jamiyyu wa Arabi. Cara membacanya bagaimana Ustaz yang benar? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ya Allah barik fikum ya ala man tad'uni bil barakatillah. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang keduanya apa? Pertanyaan yang kedua. Silakan yang baca. Oh, tapi Ustaz. Yang kedua dari orang yang berbeda. Bismillah Ustaz, bagaimana cara yang tepat penyebutannya, huruf dal dan bagaimana posisi lidahnya? Nah. Baik, yang pertama untuk pertanyaan a'jabiyyu, kalau kita belajar gharibul Quran, artinya bacaan yang asing, yang berbeda dari bacaan yang lainnya, gitu kan? Harusnya kalau dibaca biasa ya a'jamiyyu, gitu ya, a'jamiyyu biasa, a'jamiyyu. Namun ini masuk dalam bab ya gharib, ya kalau dalam istilahnya ini namanya tashil. Ya, bacanya nggak usah diberat-beratkan. Nah, tashil di sana berarti dimudahkan bacanya. Untuk qiraah yang kita baca saat ini, karena ada beberapa cara baca yang berbeda ya. Mungkin bagi teman-teman yang ketika offline dulu pernah mendengar pembahasan seputar tentang qiraah yang saya pernah bahas ya, muqaddimahkan sedikit ya, bahwa kita saat ini membaca bacaan qiraah Asim ya. Qiraah Asim riwayatnya Hafiz dari dua jalur, Syatibiyah dan juga Thayyibah. Kalau Syatibiyah mudahnya membaca mad jaiznya 4 sampai 5, adapun Thayyibah membacanya 2. Qul ya ayyuhal gitu bacanya. La a'budu ma tabbat yada abila. Jadi bacanya 2 harokat. Untuk yang thayyibahnya. Untuk yang syatibiyahnya 4. Nah, a'jamiyyu ini dibaca ya sebagaimana bacaan tulisannya itu. Yaitu A-nya dibaca dengan panjang. Ya. Dibaca dengan panjang. Bunyinya bagaimana? Di sana kaedahnya ya sebagaimana kaedahnya mad badal. Bacanya sebagaimana kaedahnya apa? Mad badal.
Ya, aslinya mad badal kan aslinya imanan, amanu aslinya kan a'manu, ada dua hamzah. A'manu gitu ya. Ya, aslinya ada dua hamzah. Tapi yang keduanya ini dihilangkan jadi alif saja ya. Jadi bacanya amanu. A'manu ya jadi amanu. Imanan jadi imanan. Gitu ya. Nah, ini ada hamzah, setelahnya hamzah juga. Maka ya di sana dihilangkan ya yang di atas alif itu fathahnya jadi sukun. Jadilah panjang. A'jamiyu. Bacanya gimana? A'jamiyu. Bukan a'jamiyu, tapi apa? A'jamiyu. Panjangin a-nya. A'jamiyu. Contohnya ayatnya itu laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa 'arabi. Ayatuhu a'jamiyyu. Panjangin a-nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mengucapkan huruf do. Posisinya di mana? Jadi do itu ya, do itu di sini, di tepi kedua lidah. Kalau kita sempurna ya, dua-dua tepi lidahnya ini menyentuh gigi geraham. Ya, menyentuh gigi geraham kita. Gigi geraham mana? Gigi geraham itu dari belakang gigi taring kita. Kalau kita buka mulut sampai ke belakang itu gigi geraham atas. Do gitu ya. Do. Nah, ketika dia dalam keadaan sukun gitu ya, dia ada sifat istitolah namanya. Istitolah. Nah, maka dari geraham belakang dimajukan ke gigi geraham depan. Gigi geraham belakang mana ini? Yang paling belakang ini. Ya. Contohnya al gitu ya. Al makanya jangan langsung dimatikan. Walau gitu ya. Walau hati-hati ujung lidahnya nempel ke gusi ya atau enggak ke gigi, ke huruf dal atau ke huruf la ya. Ini sudah kita bahas istitolah ini. Insyaallah waktu yang pertemuan pekan lalu ya, 2 pekan lalu siapa yang nanya? Kayaknya Rahma ya. Sudah ketemu waktu itu pembahasan istitolah. Jadi hati-hati ke ujung lidahnya nempel ke gusi atau ke gigi. Jadi dari gigi geraham ya belakang ke depanin. Contohnya saya sempurnakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walau ujung lidahnya kayak tertahan tidak menyentuh. Disitulah yang disebut dengan itbaq ya, menguat pangkalnya, menarik ke atas, jadi lidahnya tidak menjulur ke depan. Walat, kalau walat jelas langsung jadi apa? Ininya terbuka, ya infitahnya. Begitu ya. Insya Allah ya pemahaman kita seputar sifat ini ya benar-benar dipahami, benar-benar dimengerti baik, ya benar-benar bisa dipraktekkan. Ya karena yang membedakan ya ketika kita mendengar bacaan orang lain ya itu sudah baik dan benar itu standarnya adalah makhraj serta sifatnya. Gitu ya. Sudah sempurna atau belum. Mungkin menurut orang sudah baik, sudah benar bacanya. Tapi kalau orang yang ahli ya, dan ini adalah kesalahan khafi, memang tidak merubah arti, tapi alangkah baiknya bisa lebih sempurna. Sehingga kesempurnaan itu bisa mendekatkan kita dengan bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena definisi, ya makna daripada kita mempelajari ilmu tajwid adalah bagaimana kita ittiba kepada Nabi secara kafah. Mengikutinya, baik mengikuti apa yang diucapkan, mengikuti apa yang dicontohkan, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Nabi. Sunnah itu ada 4. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang ditetapkan oleh Nabi, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW dalam pergaulan ya kepada manusia lain. Begitu ya, insya Allah semoga kita didekatkan oleh Nabi SAW dan bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala
bersama para anbiya, para mursalin, para siddiqin, syuhada dan salihin. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga disempurnakan lagi yang kurang dari bacaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah benar Allah istiqomahkan. Yang benar hanya milik Allah, dan yang kurang dari kekurangan saya dan kejahilan saya. Tetap continue, konsisten, istiqomah dalam belajar sedikit demi sedikit. Semoga ada perbaikan terus dari bacaan kita. Ya, barakallah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host untuk penutup.